ketemu lagi sama gue Charles Lebor. Kali ini gue dengan nuansa yang berbeda. Gue pakai sarung tinju. Jadi gue bakal ngebahas makanan yang ada di kota Palembang ini dengan nuansa yang berbeda. Jadi gue makannya di tempat yang pinggir jajanan pinggir jalan yang cita rasanya nggak kalah sama yang di restoran yang terkenal. Jadi nuansanya itu temanya itu Amigos and Gearbox. Oh, belibet gue ngomong. Jadi Amigos and Gearbox ini agak pinggir buat sedikit dan pinggir tembok, guys. Oke, langsung aja kita cari tempat. Sekedar info nih guys, Cinde berada di Jalan Sudirman, tepatnya di Jalan Letkol Iskandar di depan International Plaza nih guys. Nama Cinde sendiri menurut pemerhati sejarah, Bapak Raden Muhammad Iksan berasal dari nama petilasan Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim nih guys, saat muda yaitu Kimas Hindi. Ada kemungkinan lafal Cinde dikarenakan tulisan Arab yang berbahasa Melayu. Antara pelafalan dan penulisan tidak persis sama. Dahulu, wilayah Cinde ini adalah komplek pemakaman. Makam yang terkenal dan masih ada adalah makam Susunan Abdurrahman Candi Welang nih guys, yang merupakan sultan pertama dari Kesultanan Palembang Darussalam nih guys. Namun, sejak tahun 1916, pemerintah Kota Praja Gementi Palembang mengeluarkan peraturan nih guys, menutup kawasan pemakaman dan dipindahkan pemakaman baru nih guys, yang sekarang dikenal dengan pemakaman Kandang Kawat, Kamboja, dan Puncak Kuning nih guys. Dulunya, sebelum pasar Cinde ini dibangun permanen pada tahun 1958, masyarakat menyebutnya Pasar Lingkis nih guys. Karena konon kabarnya banyak masyarakat daerah Lingkis nih guys, Ogan Kombreng Ilir yang berjualan di pasar ini. Hingga kini beragam barang yang dijual di tempat ini nih guys. Hampir mayoritas pedagang di sini berjualan spare part baru dan bekas nih guys, untuk kendaraan pribadi, industri, perkapalan. Gak heran tempat ini menjadi surganya para pencinta dunia otomotif dan teknik nih guys. Halo P. Halo juga, apa kabar? Saya mau pesen brengkes yang kesohor di sini nih. Itu sohor ini adanya patin. Patinnya dua macam. Mau patin liar apa mau tabak? Oh, ada dua ya? Ya, dua. Yang enak itu yang sungai, yang liar tadi. Oh, yang sungai ya? Sudah itu ikan brengkesnya ada lagi, ikan belida, lais, tapa, bau. Oh, banyak? Banyak dong. Banyak variannya ya? Banyak. Ya udah, kita nyobainin aja dulu guys. Ini patin brengkes yang ini ikannya ikan sungai ya? Oke. Oke guys, di tempat sono lagi rame tempat makannya. Jadi memang dia nyiapin juga kalau di sono penuh, kita pindah di sini. Emang tempatnya juga di sini. Oke guys, sembari nunggu makanannya datang, ini gue kasih bocoran sedikit. Jadi di tempat ini makanannya selain enak sampai ke Jakarta Raya lah, istilahnya kesohor makanannya di sini. Para menteri juga di sini udah pernah makan di sini, kayak Bapak Erick Thohir, Menteri siapa lagi ya kalau nggak salah, gue pernah lihat di sini Bapak Budi Karya kalau nggak salah tuh pernah makan di sini. Kalau pejabat-pejabat di sini TNI Polri udah ternama tuh di sini, sering makan di sini. Terus vlogger juga udah pernah makan di sini. Jadi saking enaknya makanan-makanan di sini nih. Nah, tapi gue nggak tahu nih kalau artis yang kesohor di Jakarta, maksud gue yang asal mereka dari Palembang, itu udah pernah makan di sini apa belum? Gue belum tahu tuh. Konon katanya ini tempat udah buka dari tahun 80 oleh Bapak Amir nih. Jadi Bapak Amir tuh udah ngerintis dari tahun 80. Asal Bapak Amir ini dari Sekayu. Nah, dan dilanjutkan oleh Kupik tadi, tempat gue mesen tadi tuh tahun 2000-an. Jadi tempat ini udah 40 tahunan guys bukanya. Dan di sini juga ada cabangnya di Bukit satu lagi. Nanti temenku bakal nge-review di sana. Nama channelnya Yoga Ang, ANG. Nah, nanti kalian pantengin deh channel Yoga Ang yang akan nge-review yang satunya lagi di Bukit. Halo. Nih makanan khas Sekayu Palembang. Nih, ini kuah pinggangnya
spesial. Ada telur ikan. Oh, telur ikan. Dari ikan gabus. Oh. Ini ada rusin. Oh, ada rusin Ini juga. sambal buah. Aduh, ternyata malamnya bau deh. Nani? Aduh, ini Beneran kan daerah ya? pasar Cinde kan? Jadi terkenal banget sama Cinde. Emang gue lipat deh. Oh enggak dong, Beneran enggak. ya? Ada yang aslinya. Oh, kirain guys. Kirain, yes, nah. Kayaknya kocak juga. Iya, dipersilakan ya, Dek, ya. Makasih Teh. Ya, sama-sama. Oke guys, makanannya udah datang, lengkap banget ini. Untung gua nggak dikasih baut tadi. Kalau dikasih baut gimana gua mau makan? Oke guys, ini udah ada kumpul semua nih buat kita santap. Jadi sedikit nih gua kasih tahu, ya kan? Ini apa brengkesnya ini berbahan dasar dari tempoyak. Nah, tempoyak sendiri itu dari durian. Durian biasanya masyarakat di Palembang pakai durian lokal yang tidak terlalu banyak mengandung gas, ya kan. Jadi buah durian itu dipisahkan dari biji, lalu difermentasi 5 sampai 2 minggu lah. Itu ditaruh di wadah di satu tempat yang tertutup. Nah, udah kayak uen ya. Nah, itu kalau udah 2 minggu, misalkan kita mau bikin brengkes atau bikin apa, itu udah bisa. Dan itu awetnya sampai bertahun-tahun. Bisa, misalkan kalian udah fermentasi ini 2 minggu, mungkin kalian mau makan lagi 2 tahun yang akan datang, itu masih bagus guys. Mari kita kulik guys. Dari baunya aja udah seger, penasaran. Bumbunya itu kerasa banget guys. Jadi di sini serai, bahan-bahan dasarnya itu kerasa banget. Jadi kombinasi kunyit, jahe, apa ya, kayak kemiri, semuanya ada di sini nih. Yang jadi ngeblend banget nih sama rasanya nih. Nah, di brengkes ini rasa duriannya itu nggak terlalu menyengat. Jadi kalau kita dari apa ya, yang bisa kita ketahui di sini, selain duriannya itu nggak menyengat, daging ikannya itu lembut banget, lembut masuk ke dalam dagingnya ini. Jadi begitu digigit itu berasa banget enak campuran bumbu-bumbunya ini. Oke guys, gua cicipin dulu kuahnya ini ya, kuahnya ini. Segar banget kuahnya. Jadi aku mau penasaran sama ikannya lagi. Tekstur dagingnya ini gede banget, ikannya. Jadi puas kita makannya ini. Terus ngeblend banget nih, rasa ikannya lembut, terus nggak pecah di mulut, enak. Nah, sekarang kita pakai nasi ya guys ya. Oke. Nah, biasanya kita memilih ikan patin ini, ikan patin dari sungai guys. Jadi ikan patin sungai itu dia nggak terlalu banyak lemaknya. Kalau gua sih tergantung selera nih. Jadi kalau ikannya itu benar kata Kupri tadi tuh, bisa ikan belido, bisa ikan apapun, ikan sungai lah ya, ikan air tawar. Tuh rasanya juga enak, nggak berasa kayak bau tanah, nggak seperti ikan patin tambak ya guys ya. Jadi berbagai macam ikan juga bisa kita bikin di brengkes ini, tapi rekomendasi dan banyak orang pakai ikan patin.
Nah, di sini juga ada sambal. Kelihatan nggak ya? Nah, sambalnya ini sambal buah. Kalau di sini bilangnya sih sambal buah. Nah, sambal buahnya ini cabe, dikasih terasi, terus ada mangga juga ya, mangga. Nah, itu dikasih diaduk lah kayak sambal biasa. Ini untuk sambal ini biar komen lah, enak makannya. Cocok sih sama apa namanya ini brengkes sama kuah pindang juga, karena kuah nggak terlalu pedas dia, ini sambalnya yang bikin pedas. Nah, kuah ini sendiri ini lebih spesial lagi. Kenapa? Ada telur ikan gabus guys. Nah, telur ikan gabus inilah yang buat beda dari kuah pindang biasanya. Biasanya kan kalau kuah aja, tapi ini ada ini apa tambahannya, telur ikan gabus bisa dipindang. Jadi kita cobain ya. Enak banget, pecah banget guys. Oke, kita pindah ke lalapan nih guys ya. Di sini lalapan seperti biasa nih, ada kacang panjang, ada rebusan apa namanya sawi, terus ada kencur juga, ada pare rebus, ketimun, daun kemangi, apalagi terong. Nah, ini yang spesial guys, yang adanya cuma di Sumatera Selatan. Apa Sumatera lah pokoknya, kan berhubung gua di Sumatera Selatan jadi gua bilangnya di Sumatera lah. Nah, rasa ini seperti jengkol, tapi dia lebih pekat rasanya itu. Rasanya pekat di lidah, kayak rasa kencur. Wah, gue jujur seumur umur belum makan ini. Rasanya nyengat banget di lidah guys, di mulut. Tapi enak. Nih, tambahin nasi pakai ini. Teksturnya agak keras, sama kayak kacang lah. Pokoknya keras, garing, gurih kayak gitu. Tapi jengkolnya tuh nendang banget. Kayaknya lebih nendang dari jengkolnya. Nah, satu lagi ya guys. Kalian di Pulau Jawa pasti ngiranya gue pasti makan apa namanya pepes. Beda. Mungkin ini apa di Palembang juga sih ada brengkes apa seperti pepes. Jadi dia memang sama kalau di Jawa sana, bahan dasarnya seperti sambal ini, cabai, bawang kayak gitu. Ini dikasih ikan mujair atau apa, dibalut di daun pisang ini, jadinya itu pepes. Ada juga di Palembang, tapi kalau ini brengkes memang dari tempoyak, bahan dasarnya dari tempoyak. Jadi kalian mau menikmati yang kayak gini atau makanan yang ada di hadapan gua sekarang, itu nggak harus ngerogoh kocek kalian yang banyak. Ini segini ada di sini, itu cuma 40.000 guys. Dan satu lagi nih, tempat. Soal tempat ini lega banget. Memang kalau pada saat kita pesen tadi itu ada di jalan, di pinggir jalan banget. Terus itu suka penuh. Orang biasanya makan di sono. Tapi kalau apa namanya tempatnya penuh, mereka diarahkan ke sini karena emang di sini tempat makan juga. Nah, soal kebersihan kalian bisa lihat sendiri, bersih, nyaman, kita makannya enak di sini, bersih banget. Nah, satu lagi nih guys, gue lupa nyampein jam buka di sini, jam operasionalnya itu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalian kalau misalkan datang ke kota Palembang itu pada saat makan siang itu siap-siap ngantri, tapi ya kayak gitulah, tempatnya enak, bersih, rapi, makanya dia nambah di sini tempatnya. Bisa juga kalian makan di pinggir jalan kayak gitu.
Oke guys, gitu aja dari gua. Perut gua udah kenyang, nafsu birahi gua udah terpenuhi. Jadi pantengin terus channel gua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Akhir kata gua Charles Lebor pamit.